penyidikan yang dilakukan oleh rekan-rekan dari kepolisian Resort Blora. Jadi pada tanggal 15 November dilakukan pengamatan, kemudian ada ditemukan atau dilakukan penindakan terhadap pelaku yang melakukan penjualan rokok ilegal yang berinisial saudara M alias saudara A bin M usia 29 tahun, kemudian berhasil diamankan oleh jajaran Polres Blora. Jadi pada tanggal 15 November 2022 di Dukuh Ngeligo, Desa Purworejo, Kecamatan Blora, Kota, Kabupaten Blora. Yang bersangkutan sudah melakukan aktivitas pelanggaran hukum tersebut, saya kira sudah selama 6 bulan terakhir, ya, dengan modus menawarkan atau menjual barang kena cukai berupa rokok polos. Jadi kalau rokok polos itu tidak dilekati kita cukai sama sekali, artinya tidak membayar kita cukai. Ya, diedarkan ke toko-toko atau distributor di wilayah Blora. Karena diduga melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang cukai, penyidik Polres Blora kemudian berkoordinasi dengan PPNS Bea Cukai Kudus, karena Blora ini merupakan wilayah kerja dari Bea Cukai Kudus, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa Bea Cukai Kudus wilayah kerjanya meliputi Karisidenan, ex-Karisidenan Pati. Jadi mulai dari Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora. Jadi cukup luas, sehingga dan seperti disampaikan oleh Pak Kajari tadi yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atau tindak pidana cukai adalah memang PPNS dari Bea Cukai. Oleh karena itu dari penyidik Polres Blora kemudian menyerahkan atau berkoordinasi dengan penyidik PPNS Bea Cukai Kudus untuk dilakukan proses selanjutnya. Pada tanggal 18 November 2022 secara resmi dilimpahkan kasusnya dari Polres Blora ke Bea Cukai Kudus. Kemudian kami melakukan penyidikan, kemudian berkoordinasi dengan Kajari Blora, dan pasal yang dilanggar adalah pasal 54 ini mengenai penjualan, menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang ilegal, yang tidak membayar cukai dengan benar. Kemudian juga pasal 56 yaitu menimbun barang kena cukai ilegal di Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007 dengan barang bukti berupa rokok, ya, istilahnya adalah sigaret kretek mesin. Jadi rokok ini diproduksi dengan mesin, dan juga ada sigaret kretek tangan yang dilimping dengan tangan. Jumlah totalnya adalah 142.840 batang. Jadi cukup banyak, ya. Juga barang buktinya juga termasuk juga ada Daihatsu Luxio warna putih yang menjadi alat pengangkutnya. Ya. Juga ada alat komunikasi berupa handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dalam penjualan rokok ilegal tersebut. Kemudian juga ada uang tunai hasil tindak pidana. Dan dari keseluruhan ini tindak pidana cukai ini, kerugian negara diperkirakan sebesar 107.496.989 rupiah. Jadi perkiraan kerugian negara sebesar itu. Kemudian motif tersangka adalah murni motif ekonomi atau memang untuk mencari keuntungan. Kemudian setelah kami lakukan penyidikan,
kita berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Blora. Kemudian pada tanggal 9 Desember 2022 kasus ini dinyatakan sudah lengkap atau P21 ya, pada tanggal 9 Desember 2022. Untuk kemudian di hari Selasa ini akan kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, yaitu tahap 2 ya Pak, dari kami selaku penyidik PPNS kepada Kejaksaan Negeri selaku penuntut umum untuk diproses lebih lanjut di peradilan ya. Kemudian perlu juga saya sampaikan bahwa selama kurun waktu 2022 ini kami Bea Cukai Kudus tentu saja di wilayah 5 kabupaten di wilayah kami sudah melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran cukai ini sebanyak 103 surat bukti penindakan. Jadi sudah 103 kali kita melakukan penindakan cukai dengan jumlah batang sebanyak 17.208.20 batang. Jadi cukup banyak, 17 juta lebih batangnya itu sudah kami lakukan penindakan dengan nilai barang sekitar 19.500.000.000 sekian, dan kerugian negara diperkirakan sebesar 13.220.000.000 sekian. Jadi cukup banyak, dan dari penindakan tersebut yang kami proses kemudian kita lakukan penyelidikan, dari 103 kasus itu ada 15 yang sudah kami tindak lanjuti dengan penyidikan ya, sudah 15 yang kami lakukan penyidikan, mungkin tinggal 3 lagi yang belum P21, jadi sudah ada 12 P21, tinggal 3 mungkin sebentar lagi, kira-kira ada 2 di Kudus, itu nanti akan P21 dan 1 lagi mungkin di Jepara. Jadi dan ini rata di semua kabupaten, di 5 kabupaten ini ada penyidikannya Pak. Jadi di Blora ini yang termasuk yang terakhir di akhir tahun ini, tapi di Rembang malah sudah mungkin sudah putus ya, putus. Dan yang di Rembang ini cukup unik karena dia penjualannya melalui e-commerce, melalui internet. Nah, jadi kita berhasil menelusuri siapa yang menjual dan kita sudah kemudian sampai ke peradilan. Kemudian di Pati juga ada, di Kudus juga ada 3, sisanya di Jepara. Memang yang paling banyak pelanggaran ada di Jepara. Selain kami itu Bapak Ibu sekalian, kami Bea Cukai memang personel kami terbatas. Kami wilayah kerjanya sangat luas, personel terbatas. Mau nggak mau kami tidak bisa bekerja sendirian. Oleh karena itu, alhamdulillah di sini kami sangat terbantu oleh Polres Blora. Terima kasih Pak, sudah bersinergi dengan baik. Termasuk juga dengan pemerintah daerah. Dan dalam ini Satpol PP selalu membantu kami, memberikan informasi, bersama-sama melakukan operasi pasar, dan didanai dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti disampaikan oleh Pak Kajari tadi, dari rokok yang legal yang Bapak Ibu beli itu sekitar 60%-nya itu untuk bayar cukai. 60% itu untuk bayar cukai. Jadi harga biaya produksi rokok keuntungannya itu paling hanya 40%-nya. 60%-nya itu bayar cukai. Kemana uangnya? Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan bahwa kami Bea Cukai Kudus menghimpun penerimaan untuk tahun ini, target kami adalah 37 triliun Pak. 37 triliun itu ya duit KB. Banyak sekali itu.
Itu kemana? Itu masuk ke mekanisme APBN, Pak. Kita tahu bahwa APBN inilah yang membiayai pembangunan negara, sebagian untuk kementerian lembaga vertikal ya, pusat, sebagian ditransfer ke daerah berupa dana alokasi umum, alokasi khusus. Ditambah lagi pemerintah daerah mendapatkan dana bagi hasil cukai hasil tomato BPHCAT tahun 2022. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Kabak Perekonomian. Tahun 2022 Blora mendapatkan sekitar 13 miliar, Pak ya. Nah, ini penggunaannya nanti mungkin sedikit bisa dijelaskan oleh Pak Kabak Perekonomian, termasuk acara pagi hari ini masih Pak sudah dibiayai oleh BPHCAT, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi luar biasa, terima kasih Pak Kabak Perekonomian. Dan untuk selanjutnya memang kami akan terus berkoordinasi, terutama juga pasti koordinasi dengan Kejari, karena penyidikan pasti bermuara ke penuntut umum. Di saat Kabupaten Blora merayakan ulang tahunnya yang ke-273, dapat kartu spesial penanganan perkara rokok dengan menggunakan cukai ilegal, Pak. Cukai ilegal atau apa ini, Pak? Tidak membayar cukai dengan bagaimana mestinya. Ini salah satu contoh bahwa apa yang dilakukan oleh si tersangka ini itu sangat berpotensi untuk mengurangi pendapatan negara, pun berimbas juga kepada Kabupaten Blora. Seandainya ini kan salah satu aja, kalau mungkin se-Blora bisa ditangkapi semua, mungkin jumlahnya juga banyak, yang mana pemasukan negara tentunya akan menjadi lebih besar jika rokok-rokoknya itu bisa ilegal, bisa legal, maaf. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa awal mula perkara ini bisa sampai ke tahap ini adalah ini hasil tangkapan dari Polres Blora ketika si tersangka melakukan aktivitas berjualan rokok. Karena kewenangan penyidikannya ada di BPNS, kemudian Polres Blora menyerahkan kepada pihak Bea Cukai untuk melaksanakan penyidikan tersebut. Inilah bentuk sinergitas yang dilakukan oleh APH sehingga perkara ini bisa terselesaikan dan kemudian dinyatakan P21, dan insya Allah hari ini akan dilakukan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada kami, yang nantinya setelah diserahkan kami akan segera limpahkan ke pengadilan. Besar harapan kami rekan-rekan media ikut membantu pemerintah untuk mensosialisasikan atau memberitakan hal-hal yang berkaitan dengan rokok. Intinya jangan sampai ada lagi rokok ilegal. Sesuai tagline-nya Bea Cukai, tempur rokok ilegal, itu ya Pak ya. Jadi kita sama-sama bekerja sama, tidak hanya APH tapi melibatkan juga rekan media maupun masyarakat yang mengetahui adanya aktivitas penjualan rokok ilegal. Segera laporkan saja supaya pemasukan negara menjadi besar dan bagi hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat Blora. Dan sudah pada tahu dana yang diterima oleh Pemkab Blora sudah dirasakan oleh masyarakat dengan memberikan bansos, kemudian juga digunakan untuk kesehatan. Semua adalah karena rokok yang legal, rokok yang memberikan pemasukan kepada negara. Kalau tadi saya sempat bicara dengan Pak Kepala Bea Cukai, dalam satu bungkus rokok ini itu lumayan
Jadi yang merokok harus berbesar hati, berarti ikut sudah menyumbang negara untuk penghasilan negara. Tepuk tangan bagi yang merokok. Seingat saya, selama saya bekerja di Gelora ini sekitar 10 bulan, inilah terbanyak saya ketemu rekan-rekan media ini. Mulai banyak ini.